Oke, masih bersama Yura di sini. Xiaoyan akhirnya datang ke Sekte Mystic untuk memenuhi janjinya 3 tahun lalu. Hampir semua orang tidak ada yang mengetahui kalau Xiaoyan adalah pemenang kompetisi alkemis yang selama ini menyamar sebagai Yan Xiao. Berita tentang Xiaoyan yang menjadi lemah diakibatkan roh spiritualnya dihisap oleh Yalau masih menyebar di semua kalangan penduduk Kekaisaran Jiama. Tapi Xiaoyan yang hadir ke arena pergulatan begitu sangat percaya diri. Xiaoyan tidak mau berbasa-basi. Setelah mengenalkan namanya dengan singkat, Xiaoyan langsung mengeluarkan pedang suannya. Kedatangan Xiaoyan membuat kegaduhan di para penonton, bahkan banyak dari para murid Sekte Mystic yang menghina kemampuan Xiaoyan dalam bergelut. Tidak sedikit juga yang memuji tekad Xiaoyan yang berani datang ke Sekte Mystic. Tetua Yunleng pun mengumumkan pertarungan hidup dan mati dimulai tanpa babi bu. Xiaoyan langsung memancarkan noki hijaunya dan langsung menyerang Nalan Yanran. Semua serangan Xiaoyan dapat dengan mudah dihindari oleh Nalan Yanran. Setelah pertarungan yang begitu instan, Nalan Yanran menggunakan teknik pedang faktual roh angin yang membuat semua murid sekte sangat terkejut. Sekte Mystic adalah sebutan untuk sekte angin surgawi yang dipimpin oleh Yunji yang bernama asli Yunjun, di mana semua murid menguasai doki tapak angin dan mahir berpedang, di mana Nalan Yanran sendiri sudah memasuki praktisi dadoshi. Nalan Yanran pada dasarnya adalah orang yang berbakat, apalagi langsung dapat bimbingan dari Yunji. Bahkan teknik berpedangnya jauh di atas rata-rata murid di sekte Mystic. Dia bahkan bisa mengembangkan teknik pedang tingkat Xuan menjadi 5 pedang dalam waktu kurang dari 1 tahun. Untuk murid-murid biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk melatih 4 pedang saja. Saat melihat Nalan Yanran menggunakan teknik roh pedang angin, Xiaoyan pun sedikit kagum dengan kemampuan Nalan Yanran. Bahkan Xiaoyan sangat kerepotan menghadapi 5 pedang Nalan Yanran, beberapa kali hampir mengenai tubuh Xiaoyan. Namun dengan kecepatan Xiaoyan dapat menghindari 5 pedang Nalan Yanran walaupun harus berlari ke sana kemari. Banyak dari para murid yang meragukan Xiaoyan karena harus berhadapan dengan Nalan Yanran. Sementara itu di arena pergelutan, Xiaoyan mampu memberikan perlawanan dengan sangat intens. Dia melemparkan pedang Xuan ke arah Nalan Yanran, kemudian meningkatkan kecepatannya dalam waktu yang singkat. Xiaoyan melemparkan pedang Xuannya ke arah Nalan Yanran, kemudian meningkatkan kecepatannya dalam waktu singkat. Xiaoyan berlari mengelilingi Nalan Yanran, kemudian menyerang di arah belakang dengan teknik Oxtadic Smash, membuat Nalan Yanran terlempar dan banyak pihak terkejut. Bahkan pemimpin Yunleng berkata teknik murahan seperti itu tidak akan membuat Nalan Yanran terluka. Tidak mau kalah dengan Xiaoyan, Nalan Yanran menggunakan teknik peringan tubuh untuk menghadapi kecepatan Xiaoyan. Dengan menggunakan teknik peringan tubuh membuat energi di tubuh Nalan Yanran meningkat dengan cepat, bahkan samar-samar menembus batasan Master. Bahkan Nalan Yanran hampir saja bisa melukai hidung mancung Xiaoyan. Namun Xiaoyan yang sekarang bukan yang dulu, bahkan Xiaoyan bisa mengimbangi pelatihan kunci sekte Mystic pada Nalan Yanran. Untuk menghentikan teknik peringan tubuh Nalan Yanran, Xiaoyan mengumpulkan kekuatan Dokli di kakinya dan menghentakkannya ke arena pergelutan, membuat pergerakan Nalan Yanran terhenti. Sementara kesempatan tersebut dimanfaatkan Xiaoyan untuk memukul mundur Yanran. Nalan Yanran pun meningkatkan level pertarungannya, bahkan ia menggunakan armor Dokli hijaunya untuk memberikan pertahanan absolut ke tubuhnya. Di sisi lain, Yunji yang sedang berterbang menuju arena pergelutan dikagetkan dengan kekuatan energi yang begitu kuat yang dibalut dengan gumpalan asap hitam yang melewati di depan dirinya. Kita pun dibawa lagi ke bangku penonton. Kedatangan Raja Pil Guhe dan satu muridnya membuat Nalanji, Presiden Fama dan Jiatei memberikan hormat. Namun saat akan duduk di kursinya, Guhe pun tidak mengenali pria yang ada di depannya. Ai Bodong pun mengenalkan dirinya bahwa dirinya adalah Kaisar Es dan disambut dengan ramah oleh Guhe.
Tidak mau kalah keren dengan Nalanyan dan Xiaoyan pun mengumpulkan Doki di tubuhnya untuk memanggil armor birunya. Saat Xiaoyan memanggil armor birunya, banyak pasang mata yang terkejut. Bahkan Nalanji pun berkata, ini bukanlah Xiaoyan dari klan Xiao yang dulu dicap sampah. Walaupun Xiaoyan bisa memanggil armor Doki, namun kesenjangan kekuatan antara Nalanyan dan dirinya masih terpaut jauh, ucap Yunleng. Walaupun Xiaoyan bisa memanggil armor Doki, Nalanyan masih meremehkan kemampuan Xiaoyan. Bahkan ia berkata, untuk seorang lelaki yang dulu dicap sampah, kekuatannya sekarang cukup untuk membuatku sedikit berlatih. Pergelutan yang sesungguhnya akan dimulai di mana Xiaoyan maupun Nalanyan sama-sama memanggil armor Doki yang akan menambahkan kecepatan, kemampuan maupun pertahanan. Di awal-awal Xiaoyan menendang pengayun Xuan untuk menyerang Yanran. Pukulan demi pukulan sering beradu, begitu juga dengan pengayun Xuan dan pedang roh angin saling berbenturan. Seiring berjalannya waktu, intensitas pergelutan makin tinggi. Bahkan kecepatan yang mereka tontonkan, sebagian orang tidak bisa mengikutinya. Semakin lama mereka bertarung, pertahanan Doki armor sedikit demi sedikit mulai hancur. Benturan kedua Doki menimbulkan ledakan begitu hebat di dalam arena, disusul dengan hancurnya armor Doki Xiaoyan dan Yanran. Nalanyan tidak mengatakan tujuan yang sebenarnya mengapa memutuskan pertunangan dengan Xiaoyan 3 tahun lalu, tapi sifat arogannya lagi-lagi membuat Nalanyan terlihat sangat egois. Kali ini pertarungan mereka bukan soal masa lalu, tapi terkait masa depan juga. Xiaoyan yang sudah lelah dengan bola Nalanyan hanya perlu menang dan mengembalikan martabat dan harga diri keluarga Xiao yang telah diinjak-injak oleh Mysticot dan Nalanyan. Setelah beradu pedang yang cukup lama, Nalanyan tiba-tiba melepaskan ikat rambutnya. Dari gerak-geriknya, Nalanyan akan menggunakan teknik terkuatnya yang menjadi andalannya. Menghadapi hal ini, Xiaoyan memakan fil ungu untuk membangkitkan api ungunya. Kemudian di tangan kanannya, Xiaoyan mengeluarkan api surgawi, membuat semua orang sangat terkejut. Di Kekaisaran Jiama, hanya Yan Xiao seorang yang mempunyai api surgawi. Di saat Xiaoyan mengeluarkan api ungu dan api birunya, membuat semua orang familiar dengan aura yang dipancarkan Xiaoyan. Mereka semua sadar bahwa selama ini Xiaoyan adalah Yan Xiao. Xiaoyan pun menggabungkan kedua apinya. Terakhir kali Xiaoyan menggabungkan api surgawi dan api ungu menjadi Buddha Fury Flame Lotus, membuat gurunya harus tidur panjang dan merusak aliran dokinya. Tapi dalam pertarungan ini, Xiaoyan berani mengambil resiko yang sangat besar demi mengalahkan Nalanyan. Nalanyan yang sedang melayang di udara gemetar, ingatannya mulai mengingat-ingat masa lalu. Kenapa Yan Xiao selalu bersikap dingin kepadanya? Ternyata Yan Xiao adalah Xiaoyan, pria yang dulu dia injak-injak harga dirinya. Di atas sana, Nalanyan mulai mengaktifkan teknik angin ekstrim matahari terbenam, dan di bawah Xiaoyan setelah menggabungkan kedua apinya menjadi teratai api kemarahan Buddha, melemparkannya ke arah Nalanyan. Ketika dua kekuatan itu bertabrakan, sebuah bola energi besar pecah di arena pertarungan dan disusul oleh kemunculan teratai besar yang nampak jelas di udara. Ledakan besar bahkan menghancurkan pelindung yang dibuat oleh murid-murid sekte. Xiaoyan menyerang dengan sayap doki energinya yang membuat para tetua mulai khawatir. Benturan antara dua kekuatan menyebabkan fluktuasi kekuatan yang begitu besar sehingga menimbulkan serpihan-serpihan energi doki. Di balik serpihan energi doki, Xiaoyan menyerang dengan sayap
Doki ungunya yang membuat para tetua mulai khawatir. Yang paling terkejut adalah tetua Geye. Dia semakin takut kalau Xiaoyan benar-benar praktisi Dohuang yang membunuh Mu Chen. Di balik kabut, Nalan Yanran mulai terjatuh ke arena pergelutan. Tanpa adanya kemampuan sayap terbang, Nalan Yanran tidak bisa menghindari serangan terakhir dari Xiaoyan. Samaan dengan terjatuhnya Nalan Yanran karena pergelutan, dibarengi dengan surat perjanjian 3 tahun lalu yang diambil oleh Xiaoyan. Dikarenakan Nalan Yanran merasa sudah kalah sesuai dengan perjanjian, Nalan Yanran akan menjadi budak selamanya untuk keluarga Xiao. Dikarenakan untuk menjaga kebaikan nama sekte, Nalan Yanran memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan pedangnya sendiri, namun dihentikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun berkata sembari membakar surat perjanjian 3 tahun lalu, "Mulai hari ini, Nalan Yanran, kau tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Xiao." Xiaoyan pun melangkah pergi. Saat Xiaoyan melangkah pergi, diberhentikan oleh Yunleng untuk memverifikasi tentang kematian Mu Chen. Tetua Geye pun menceritakan kronologinya. Tiba-tiba ada 2 Dohuang bertopeng menerobos masuk ke dalam kediaman Mu Chen. Aku melihat keterampilan bertarungnya sama persis dengan Xiaoyan, bahkan mempunyai api putih yang pernah ditunjukkan Xiaoyan saat kompetisi alkemis. Mendengar semua tuduhan itu, Xiaoyan tidak punya alibi yang tepat. Namun Xiaoyan berbalik badan dan melangkah pergi, sambil berkata, "Tinggal atau pergi bukan urusanmu." Yunleng pun menyuruh murid-murid sekte untuk menahan Xiaoyan. Setelah menghantam semua murid sekte, Xiaoyan pergi menggunakan sayap ungunya, dan kali ini Yunleng menyuruh 3 tetua dengan kekuatan Luang untuk menahan Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan terpaksa bergelut Pak 2 melawan ketiga sekte dengan kekuatan Luang. Setelah Xiaoyan berhasil diberhentikan, Xiaoyan merasa kerepotan melawan ketiga tetua. Satu dari ketiga tetua menggunakan teknik angin pengikat, namun dengan cara mengalirkan doki ke seluruh tubuhnya, Xiaoyan berhasil terlepas. Di bangku penonton, Jiantei berkata, "Bila aku berada di posisi Xiaoyan, aku akan sangat kewalahan menghadapi 3 doang sekaligus. Mungkin aku memilih untuk tinggal di sekte Mystic Code." Tetua JT menyindir Presiden Fama, yang diam saja melihat Xiaoyan dalam masalah, yang membuat Tetua JT tertawa kecil. Bahkan yang lebih edannya lagi, ketiga tetua menggunakan formasi dinding kayu angin untuk menahan pergerakan Xiaoyan. Xiaoyan pun mengeluarkan pedang suannya untuk menghancurkan formasi yang dibuat oleh 3 tetua. Terus menerus Xiaoyan mengayunkan pedang suannya, namun belum bisa menghancurkan formasi. Bahkan ketiga tetua menyuruh Xiaoyan untuk menyerah, namun tiba-tiba muncul Hai Bodong di samping Xiaoyan. Hawa di sekitar arena pergelutan menjadi dingin, menandakan kehadiran Kaisar Es Hai Bodong. Hai Bodong dengan mudah menghancurkan formasi yang dibuat oleh 3 tetua. Semua pasang mata yang melihat sangat terkejut dengan kehadiran Hai Bodong di samping Xiaoyan. "Hai Bodong, sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, ternyata kau masih hidup. Aku juga berharap kau tidak ikut campur dengan urusanku, agar tidak merusak hubungan antara keluarga Miter dan sekte Mystic Code," ucap Tetua Batu Yunleng. "Untuk beberapa alasan, aku harus menyelamatkan Xiaoyan. Jika kau masih memandangku, maka biarkan aku pergi," ucap Hai Bodong. Dan pergelutan pun tidak terhindarkan. Tidak segan-segan lagi, Yunleng menyuruh para dekan membuat formasi yang lebih kuat untuk menahan Hai Bodong dan Xiaoyan. Bahkan seluruh arena pergelutan pun tertutup oleh formasi angin berkabut. Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh para tetua Mystic Code untuk menyerang Hai Bodong dan Xiaoyan. Dengan kombinasi kekuatan para tetua menciptakan energi
doki berbentuk burung bangau. Hanya dengan satu tangan, Hai Bodong dapat menahan serangan kombinasi dari tiga tetua. Dengan kecepatan, Hai Bodong menyerang balik satu persatu para tetua. Xiaoyan menyaksikan pertarungan Hai Bodong. Yunleng terbang ke arah Xiaoyan dengan sayap doki hijaunya. Saat Hai Bodong ingin membantu Xiaoyan dari ancaman Yunleng, namun tertahan oleh tiga tetua. Yunleng pun menambahkan kecepatan terbangnya, hanya tinggal 1 cm untuk menangkap Xiaoyan. Tiba-tiba di balik lengan baju Xiaoyan muncul ekor ular putih yang begitu besar, yang langsung menghantam tubuh Yunleng hingga terbentur ke tanah. Ekor besar tadi berasal dari ular slow python yang sudah terbangun dari tidur panjangnya. Setelah memberikan makan, Xiaoyan menyuruh ular slow python untuk menyerang Yunleng. Dengan senang hati, ular slow python berubah menjadi ular 7 warna penelan langit, yang kemampuannya sebanding dengan praktisi docking. Karena sudah merasa aman akan keadaan Xiaoyan, Hai Bodong pun bisa fokus melawan tiga tetua. Bahkan Hai Bodong sangat ingin mencoba kekuatan mana yang lebih kuat, doki es miliknya atau kombinasi kekuatan gabungan mereka. Di sisi lain, Yunleng tidak bisa berbuat apa-apa melawan ular 7 warna. Bahkan beberapa kali tertekan oleh ular slow python. Yunleng menyuruh para tetua untuk memikirkan cara untuk menangkap Xiaoyan. Ular slow python pun mengeluarkan bisa ungunya yang membuat pedang Yunleng hancur. Bahkan pertahanan perisai batu Yunleng masih terlalu lemah untuk menahan serangan ekor dari ular 7 warna yang membuat Yunleng terlempar. Tetua Yunleng pun bangkit lagi dan mulai terbang untuk menghajar Xiaoyan. Melihat itu, ular 7 warna dengan sigap mengeluarkan bisa ungunya untuk menahan pergerakan Yunleng. Hai Bodong yang dari tadi bermain-main dengan tiga tetua hanya bisa melihat Xiaoyan dikejar-kejar Yunleng. Hai Bodong pun mulai serius agar cepat bisa membantu Xiaoyan dengan menggunakan teknik Mystical Ice Dragon menghantam satu persatu. Di dalam pengejaran Yunleng, tiba-tiba energi api di tubuh Xiaoyan melonjak keluar. Yang dari tadi Xiaoyan hanya terbang ke sana kemari, sekarang Xiaoyan mengajak Yunleng untuk beradu energi doki. Xiaoyan mengalirkan energi api ke pengayun Xuan sehingga pengayun Xuan berubah warna menjadi merah. Kemudian Xiaoyan mengayunkan pedang Xuannya ke arah Yunleng. Benturan antara kekuatan Xuan dan pedang batu menyebabkan ledakan energi yang begitu kuat. Yunleng yang hanya menahan serangan Xiaoyan tidak mampu bertahan dan harus rela mencium kerasnya batu arena dan memuntahkan darah. Dengan kejadian tersebut membuat semua pasang mata terbelalak. Mau heran tapi ini Xiaoyan. Dengan kemampuan Xiaoyan yang masih Grandmaster bisa melukai Yunleng, satu persatu Xiaoyan mulai menunjukkan teknik-teknik andalannya, dari ular 7 warna sampai keterampilan bertarung tingkat bumi. Karena gengsi tingkat langit, Yunleng menyuruh semua murid sekte untuk membentuk formasi awan penyelimut matahari, di mana kekuatannya sama seperti dengan melawan semua orang-orang sekte Mysticot. Dengan mengaktifkan formasi awan penyelimut matahari membuat langit dipenuhi oleh lingkaran-lingkaran round yang begitu besar. Yunleng pun meminjam gabungan energi doki semua tetua untuk mulai menyerang. Setelah semua energi terkumpul di satu titik, Yunleng mengarahkan kepada Xiaoyan. Dengan kemampuan teknik es dragonnya, Hai Bodong mencoba untuk menahan serangan tersebut.
Persekian detik pertahanan Hai Bodong akan hancur. Ular 7 warna membantu memblokir serangan yang membuat sebagian kulitnya hancur menjadi ular bakar. Berkat bantuan ular 7 warna, Xiaoyan dapat terhindar dari serangan formasi. Xiaoyan pun mengeluarkan vial obat di cincin penyimpanannya untuk menyembuhkan kulit ular 7 warna. Karena ingin menahan Xiaoyan hidup atau mati untuk tinggal di sekte, membuat reputasi Yunleng tercoret. Serangan kedua pun dilancarkan. Hai Bodong menahan dengan teknik transformasi cermin es. Tiba-tiba ada serangan yang tidak terduga membuat formasi awan penyelimut matahari hancur dan meledak. Semua pasak mata tertuju ke arah langit. Terdengar suara yang begitu lantang. Ribuan orang di seluruh sekte bahkan bekerja sama melawan seorang pemuda yang kemampuannya masih Grandmaster, bahkan baru berusia 20 tahun. Benar-benar mencoreng reputasi sekte Mystic Court yang mati-matian dibangun oleh para leluhur di masa lalu. Dengan bersamaan hancurnya pelindung angin berkabut, sesosok bayangan hitam muncul di atas bebatuan. Perlahan demi perlahan bayangan hitam yang menyelimuti bebatuan mulai menghilang dan menunjukkan sesosok pria bertopeng. Pria tersebut adalah Lin Ying yang diperintahkan oleh Shun Er untuk menjaga Xiaoyan. Melihat kehadiran Lin Ying, dengan sikap keras hulunya meminta Lin Ying agar tidak ikut campur dengan urusannya. Dengan segala hormat, Yunleng berkata, meskipun sekte Mystic Court-ku belum pernah menginjakkan kaki di daratan tengah, namun aku selalu menghormati praktisi yang datang ke Kaisaran Jiama. Mendengar hal itu, Lin Ying tertawa sambil berkata, apapun yang akan menyebabkan Xiaoyan dalam bahaya, aku Lin Ying akan membantunya. Setelah perselisihan tersebut, Yunleng mulai mempersiapkan kembali formasi awan penyelimut matahari yang kali ini membentuk panah raksasa. Melihat hal itu, Lin Yin ingin tahu seberapa kuat orang yang telah melukai kekasih nonanya. Ingin menggunakan teknik Kage Bunshin untuk menahan anak panah raksasa. Saat anak panah itu menuju ke arah Lin Yin, ribuan bayangan hitam menahan lajunya. Hanya dengan satu gerakan Lin Yin membuat panah tersebut terjatuh dan hancur. Dengan hancurnya anak panah membuat Lin Ying darah tinggi dan kembali membentuk anak panah untuk menyerang Lin Ying. Namun Yunleng kalah cepat menyerang. Dengan kecepatan Lin Ying menyerang dengan bilah-bilah pisau yang digabungkan dengan teknik bayangan seribu yang membuat Lin Ying hanya pasrah menerima serangan. Hanya dengan sekali serang, Yunleng terlempar dan hampir mati. Yunleng kembali bangkit dan sembari berkata, ini merupakan pertama kalinya sekte Mystic Court-ku dipermalukan. Jika kali ini membiarkan kalian pergi, takutnya sekte tidak punya harga diri lagi. Sembari mengeluarkan seruling, dari perkataannya Yunleng akan memanggil seseorang untuk membantunya bergelut. Dan benar saja, setelah Yunleng meniup serulingnya, membuat semua orang merasakan momentum kehadiran Master Sekte Yunshan yang selama ini mengasingkan diri. Setelah berhasil melewati belenggu Do Emperor, sekarang Yunshan menjadi praktisi tingkat Do Assistor. Kemunculan Yunshan membuat Xiaoyan, Hai Bodong, dan Lin Ying sangat terancam karena perbedaan kekuatan yang begitu jauh berbeda. Namun dengan tekad dari seorang Kaisar Es, dia akan mencoba yang terbaik untuk membawa Xiaoyan turun dari gunung sekte Mystic Court. Setelah kehadiran Yunshan, Yunleng pun menceritakan apa sebabnya ia mengganggu pengasingan dari Yunshan. Masalah hari ini disebabkan oleh Xiaoyan. Beberapa waktu lalu Mu Cheng dari gerbang luar mati terbunuh. Semua tuduhan terarah kepada Xiaoyan. Aku hanya meminta untuk tinggal beberapa saat untuk mengungkap kematian Mu Cheng. Namun Xiaoyan dengan didukung oleh kekuatan di belakangnya
bahkan berani melawan balik. Dikarenakan Yun belum kembali, aku terpaksa mengganggu Master Yun-chan dari pengasingan. Setelah mendengarkan penjelasan dari Yunleng, Yun-chan berbalik badan dan menanyakan apakah kamu Xiaoyan. Xiaoyan memberi hormat dan menjawab iya. 小子萧炎，见过云山宗主。气度倒是不错，不过实力便是弱了一些。 Setelah sedikit perkenalan, Yun-chan pun berkata, kau cukup mampu juga membuat sekte Mistikotku menjadi seperti ini. Reputasi ini harus segera dipulihkan. Lin Ying yang mendengar ancaman dari Yun-chan, jangan pikir kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan dengan kekuatan doa sistormu. Di benua ini yang mampu menghancurkan sekte Mistikotmu sangatlah banyak. Yun-chan pun menyuruh Hai Bodong dan Lin Ying menyerang bersamaan untuk menghadapinya. Kombinasi serangan 1000 bayangan dengan transformasi es dragon masih belum bisa menyentuh Yun-chan. Semua serangan gabungan Hai Bodong dan Lin Ying ditepis hanya dengan satu tangan saja. Setelah menepis serangan kombinasi dari Hai Bodong dan Lin Ying, Yun-chan mengeluarkan pedang raksasa dari dalam gunung bebatuan untuk dilemparkan ke arah Xiaoyan yang sedang menaiki ular 7 warna. Ular 7 warna sukses menghindari. Namun dengan kecepatan dan kekuatan yang ditunjukkan, Yun-chan dapat dengan mudah menjatuhkan ular 7 warna hanya dengan satu tekanan doki di kakinya, sehingga membuat ular 7 warna dan Xiaoyan mencium kerasnya arena pergelutan. Di bawah tekanan doki doa sistor, Xiaoyan tidak bisa bergerak, yang membuat ular 7 warna mengamuk dan kemudian mengeluarkan bisa ungunya ke arah Yun-chan. Yun-chan terus berjalan ke arah Xiaoyan namun dihentikan oleh ular 7 warna. Yun-chan yang langkahnya dihalangi hanya menggunakan satu gerakan tangan melemparkan ular 7 warna ke dinding bebatuan. Yun-chan yang sudah semakin dekat dengan Xiaoyan mencoba untuk memegang kepala Xiaoyan, namun tiba-tiba di arah ular 7 warna meledakkan doki merah ke segala arah. Tidak lama kemudian muncullah Ratu Medusa yang selama ini tertidur di tubuh ular Slow Python.